Ya, kita lanjutkan lagi Pak Ahmad Yani. Kalau dari segi undang-undang yayasannya bagaimana? Ya, kalau undang-undang yayasan kan sudah ada aturannya jelas, mekanisme penggantiannya juga jelas, mekanisme pertanggungjawabannya jelas. Kalau memang terjadi ada penyelewengan, maka pengambil kebijakan negara bisa. Sudah cukup transparan selama ini? Ya, sepanjang yang kita lihat, ada menurut saya sudah dilakukan. Nanti kan dilihat aja proses berikutnya. Apakah laporan, nah kan bisa ditemu, apakah laporan-laporan itu memang terjadi penyimpangan atau tidaknya di penyimpangan, apa laporan itu valid atau tidak, nanti biarkanlah perjalanan ini. Tapi paling tidak menurut saya, bahwa etikat mereka untuk melakukan perubahan itu yang perlu kita dukung. Dan kita kasih aja kesempatan untuk mereka melakukan perubahan-perubahan yang paling mendasar seperti itu. Tapi kan umat meminta pertanggungjawaban Pak Yani. Ya, nanti kan ada pertanggungjawaban. Disalurkan ya, nanti kan tidak? bisa. Kita belum tahu apakah betul bentuk penyalurannya itu terjadi penyelewengan atau tidak. Nanti kan sepanjang waktu yang akan membuktikan. Nanti proses penyidikan silakan aja, proses penyidikan berjalan, proses ini berjalan dan sebagainya. Nah, kita jangan membangun adalah pembangunan opini, menggiring tadi. Maksud tadi. Kita nggak bisa mendiskusikan di luar fakta-fakta yang real. Data intelijen itu nggak bisa kita diskusikan seperti itu. Data intelijen itu tidak bisa. Tapi kita, namanya saja data intelijen. Proses penegakan hukum itu kan karena menyangkut dana publik harus kita support, harus kita dorong juga. Jangan kemudian kita justru menghalang-halangi misalnya PPATK atau enggak. Kita tidak punya kewenangan juga untuk menghalangi. Nah, makanya dari forum-forum seperti ini kita memberikan keyakinan kepada mereka bahwa monggo silakan selidiki sedalam-dalamnya. Karena begini menurut saya, kalau hanya penyimpangan manajemen, misalnya penyimpangan dananya, itu atas nama umat, atas nama publik, kita bisa menyalurkan aspirasi. Selama ini publik dan umat yang menyalurkan dana zakatnya dengan sedekahnya melalui ACT, kita bisa salurkan aspirasi itu. Tolong perbaiki manajemennya, ganti dong. Ganti ini manajemen yang ternyata tidak empati. Ya, sudah diganti. Kemudian kedepannya jangan terjadi lagi korupsi, penyimpangan hidup sederhana. Ini kalau itu penyimpangan, kalau itu adalah penyimpangan manajemen. Tapi persoalan kan tidak sampai di situ. Ada penyimpangan yang lain yang menyebabkan ACT itu tidak aparat membuat hukum laporan. harus turun. Oke, Ya, bergantian. ini bukan delik aduan, ya, bukan delik aduan. Tidak perlu kita mengadu kepada aparat hukum bahwa ini misalnya mengganggu akuntabilitas kita di tengah masyarakat. Tapi aparat hukum otomatis harus turun memeriksa. Dari sisi hukum, kira-kira kemana arah? Kita sudah tangkap. Kan sekarang sudah berjalan, ya kan sudah berjalan. Kita ikutin saja sudah berjalan. PPTK sudah melakukan fungsi dan tugasnya. Kepolisian sudah melakukan fungsi dan tugasnya. Terus Densus sudah melakukan fungsi. Kita lihat saja, sudah lihat aja perkembangan. Nah, tugas kita sekarang ini menurut saya memberikan support kepada pengurus baru ini untuk membuat keterbukaan. Beri dia kesempatan seperti itu. Nah, kalau nanti ada hukuman juga, Mas, umat memberikan hukuman. Kalau umat sudah tidak trust, sudah umat nggak lagi akan memberikan itu. Itu setuju. Mas, umat itu memberikan sanksinya jelas. Dia tidak akan menyalurkan lagi melalui ACT misalnya. Peristiwa kalau ACT meragukan. Ini, bagi saya juga momentum seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Sosial, untuk lebih lagi detail. Kan itu kan di bawah mereka harusnya. Lebih aware lah ya. Aware dan harus mengaudit lembaga-lembaga yang menggalang dana publik seperti ini. Aturannya memang harus, Mas. Memang harus. Nah, sudah makanya menurut saya ada peran negara yang lalai. Menurut saya inilah momentum yang seharusnya diambil oleh Kemensos betul. untuk mulai introspeksi diri lah. Karena mereka memperbaiki diri kita. Mereka harus laporan. Tadi kok Pak Ahmad Yani mengatakan peran negara yang lalai kasus ACT ini maksudnya apa ini? Kan harusnya ini hal-hal ini sudah dideteksi dari awal dan itu adalah tugasnya Kemensos. Kemensos Setiap tadi adalah mengambil data semua. Nah, sepanjang ini kita lihat bahwa Kemensos kan tidak melakukan hal-hal seperti kita anggap seperti itu. Nanti sepanjang tidak ditemukan yang kemudian kan. Mas Yani di Kementerian Sosial mereka ada laporan berkala, ada wajib itu, Mas. Iya, dan Tapi sudah kenapa baru Kementerian terbuka Sosial sekarang, sudah. Mas Yang mesti ditegur oleh Kemensos itu apa? Nggak ada. Kan Kemensos kan melihat bahwa betul nggak dia dalam rangka penggalangan dana ini. Benar, penggalangan dana benar. Benar. Ya, terus penyalurannya betul Benar. atau tidak? Ada penyalurannya kan? Ada ya. Ada. Nah, Jadi nggak ada masalah. Kenapa disalahkan Kemensos? Enggak, Kemensos. ini kan kita bilang ini kalau ada hal ini terbukti. Enggak, ini jadi kita, berarti nggak ada masalah. Kalau Mas Edi bilang dengarkan bahwa dulu, Pak Kementerian Ahmad Yani. Sosial Mas belum Ferry, tentu kita Tidak tahan ada dulu. masalah, Mas. bisa jadi. Belum tentu tidak ada masalah. Maksud saya itu bisa masih dalam proses. Saya Maksud saya persoalannya tidak di situ, Sosial Pak. harus berfungsi. Saya komentari tadi.
masalah ACT ini seharusnya bukan hanya ACT baru, pengurus baru Dan yang tidak hanya berkenan, ACT, termasuk tapi yang juga menjadi lain-lainnya, kan? momentum bagi pemerintah dalam ini Kemensos untuk melakukan tugasnya dengan baik. Betul. Itu yang saya sarankan. Saya Dan tidak pikir hanya ACT kan? Ya, ini bukan juga termasuk Kemensos juga ini kepatutan fasilitas gaji yang diterima pantas atau tidak pengurusnya, harusnya Kemensos juga memberikan. Tadi kan kita ada audit yang ada baik. boardingnya Rasa Mas. kalau terlalu tidak ini- wajar, pasti Kementerian Sosial sudah alert atau memberikan Batasan-batasan semacam sanksi rambu-rambu kayak gitu. itu. Jadi kalau ini nggak ada, menurut saya sih sebenarnya nggak usah. Saya pikir nggak ada begini yang, juga. nggak ada yang di luar kewajaran gitu, kita- Mas. Menurut Gitu. saya justru Ya. saya Ya. melihat bahwa ini saya harus akui bahwa Kemensos agak lalai, itu aja. Oke. Oh ya. Menurut saya Oke, Kita sampai di perlu, situ. menurut Kita saya, tahan, Mas Ferry. Pak ya, Tony, menurut silakan. saya perlu diapresiasi juga soal ACT ini, pengurus lama dan pengurus baru berani tampil untuk melakukan klarifikasi. Tempo mesti berterima kasih juga. Kalau kita mengapresiasi Tempo, kita juga mengapresiasi dalam konteks ini adalah pengurus lama yang berani membuka. Berarti dia sudah hitung bahwa silakan untuk diaudit, silakan untuk dicari kesalahannya. Kalau memang ada kesalahan, itu kalau kita pahami sebagai bahasa publik. Kalau dia datang, ya, kemudian memberikan informasi kepada publik melalui media, berarti kan ada kepercayaan diri paling tidak situ. Oleh karena itu, Ada betul tanggung jawab, iya, Mas, ya? satu kita perlu apresiasi, yang kedua betul kita memang harus dorong. Jadi ACT sendiri harus betul-betul membuka ya untuk dilakukan audit ya. Itu berarti ada kepercayaan diri. Gimana? Iya, sudah ada termasuk Ayuden Kayaknya sendiri Mas Ferry belum memberikan baca Tempo. laporan. Jadi kan Jadi kelihatan jelas itu ini kan satu. Detailnya kan ada, Mas. Sumber- satu hal. Sumber Sumbernya identitas ada. disebutkan, Mas. Sumber-sumber Pengelola dari Disebutkan. Sudah Boleh, Mas. ya. Artinya pengelola yang lama. iya, Iya. yang baru juga. Jadi dua-duanya Cover diterima. buat oleh lain. Tempo. Inilah Ada. menurut Kalau saya, udah dilakukan. hajarnya ada. inilah Ya. menurut saya Tempo sudah kelebihan melaksanakan ya. fungsi, ya. Inilah menurut saya Mas Tony, Mas kelebihan Tony. dari Yang memberi laporan harus diapresiasi. NGO. Iya. Mereka selalu bersaing, Iya. selalu berkompetisi dalam positif campaign. Tidak ada kemudian ketika satu saling negatif campaign. Ya, seperti katakanlah calon-calon DPR seperti inilah kadang-kadang negatif campaign. Artinya DPR yang mana? Itu Enggak. ketua umum partai loh itu. Kita kembali Jadi, ke konteks, kita kembali ke konteks. coba kita lihat, ketika satu, ya ini kan perkawanan kuat sekali. Ketika ACT ini punya masalah yang kemudian terpublish, semua laje, semua basis dan NGO yang merasa sakit, mereka berupaya untuk saling mendukung, saling mendorong. Inilah kelebihan ya yang dimiliki oleh NGO yang berbasis memang berat, berbasis sudah sosial, kemudian agama Oke. lagi kata Oke, beliau. Mas Islah. Jadi integritasnya, standar moral dan integritasnya Agak tinggi. memang lebih Baik. tinggi dari Saya- yang lain. Oke, Ini yang Mas perlu kita Islah. juga Saya melihat, adil melihatnya. mungkin ini saya cukup 2 kali aja lah ngomong ya. Ini banyak banget. Jadi intinya kalau saya begini, Indonesia yang harus disadari hari ini memang menjadi melting pot dari berbagai ideologi dan juga termasuk donasi. Karena ini pasar, ini market di sini, 270 juta Nanti kita bab diskusi lain lagi. dengan pemeluk Udah agama dibatasin, Islam Mas. terbesar. Ini udah jangan di Enggak. Ini poinnya, Mas. Poinnya Kita akan ke sana. dengarkan. Poinnya akan ke sana. Jangan sampai lembaga-lembaga donasi seperti ACT ini yang memang berbasis Islam ini hanya karena ulah-ulah oknum ini kemudian seolah-olah kesannya dia membocorkan lambung Tapi kan lambung Mas kapal yang Islah kan sama. ngomong juga tidak hanya seperti ini. Lembaga-lembaga lain dikelola oleh agama-agama lain juga banyak persoalan. Memang, seperti itu. makanya jadi ini kita jangan maksud bicara saya adalah- jangan ada stereotip itu seolah-olah kalau lembaga yang dikelola oleh Islam menjadi permasalahan. Enggak, Kasihan Bang. dulu lembaga Kita itu. tidak Enggak, bahwa agama di bukan sini ya, itu Pak konteks Ahmad saya, ya? bukan itu Oke. konteks saya. Artinya gini. Iya. Ya, enggak artinya konteks ini dalam hal ini ACT adalah berbasis keislaman. Tolong selamatkan Islam itu paling tidak dimulai dari ACT. ACT ini harus menjadi satu contoh kepada siapapun karena donatur di dalam ACT ini bukan hanya orang Islam, Bang. Non muslim pun Ya, nyumbang. makanya oleh karena itu saya setuju dalam kesempatan forum ini semua kita umat Islam bantu dukung supaya ACT tetap bisa berjalan seperti biasanya untuk membantu bantuan-bantuan Oh, kalau kemanusiaan itu iya, Bang. dan semua Kalau kita itu harus iya. dukung itu. Makanya begini loh. Memang mengelola uang Tuhan ini memang di pundaknya itu ada nama Tuhan.
Iya. Ini yang harus, artinya jangan sampai nama Islam ini dikorbankan karena ulah-ulah segelintir oknum ini yang seolah-olah betul-betul nama Islam akhirnya dipertaruhkan. Ini akan menjadi public distrust yang luar biasa takutnya. Nah makanya saya bilang pengurus ACT yang baru ini memang menjadi satu tugas yang berat karena dia harus melakukan rebranding, harus melakukan remanaging dan sebagainya. Tapi kita juga harus dukung sekaligus juga ACT ini dari melindungi dari orang-orang yang lembaga-lembaga yang lain, ingin bahwa ketika stereotype. lembaga-lembaga yang lain termasuk seperti ACT ini mengumpulkan dana publik, dia tidak akan terlepas dari pertanggungjawaban kepada hukum. Nah, Tapi kita juga gini, saya gini, enggak, jangan saya nanya juga ngumpulin duit gitu gantian. Jadi kita kan pun selama juga ini banyak sama-sama seperti itu, Pak. kita Lembaga-lembaga setuju. ngumpulin duit, Kita setuju juga, Mas Sukman. Bisa bergantian kan, Pak? Mas Sukman, ini kita semua juga harus setuju. Ini Kita perasaan slot batasi saya deh. supaya tidak lagi kemudian menjadikan kasus ACT ini kemana-mana. Iya, kita Ini sampai udah situ, Mas. stop, Kita jangan tahan. kesana-sana. Jadi Enggak. udah Saya kita ingin- pengen semuanya supaya ACT lebih baik. Gini loh. Kalau menurut saya yang penting ya, bukan kita dukung ACT-nya seperti yang lama, tapi yang penting kita tunggu dulu pembuktian dari pengurus baru. Dan nggak usah ngasih komentar yang lain-lain. Boleh dong. Ya boleh Artinya lah. boleh dong. Maksudnya tadi Artinya soal- Ente siapa ngelarang kita? Jadi intinya gini. Boleh dong. Intinya gini loh. Enggak, itu karena membangun Enggak Pak, stereotip yang abang seolah-olah juga kalau nyerang ACT mengidentikan. seolah-olah nyerang Anda gitu loh. Jangan lah. Saya Ini sebagai Mas Ferry kayaknya jadi organisasi duta besar Syarikat ACT. Islam, bukan. Saya sebagai organisasi Syarikat Islam Iya. ingin supaya ACT ini tidak terganggu dan lembaga-lembaga sejenis itu tidak terganggu karena soal kasus ini, dan kemudian kita juga wajib untuk menjaga supaya dalam kasus ini tidak kemana-mana, tidak ada ini ada yang dibawa ke isu terorisme, ada yang dibawa ke soal PPATK PKI, memang segampang itu. ada yang segala macam ini. PPATK memang ngomong Iya. gimana? Kita kan ngomong begitu. Justru Dan opini nggak publik bisa. ini perlu Nggak, kita buat agar semua merasa terlindungi dan tersupport. Iya. Iya. Nah, Kalau oleh opini karena itu publiknya sebenarnya baik-baik semangatnya- saja nanti lemah ini penegakan Mas hukumnya. Lukman, bagaimana kemudian? PPATK kan udah tadi saya Baik, setuju. mahasiswa Kita tunggu dihabiskan. hasilnya. Gitu. Satu hal yang paling penting dari ACT ini bagi saya ya, ini mohon maaf, saya mungkin akan menggunakan perspektif yang berbeda karena di sini ada beberapa pertimbangan usul fikih yang juga harus menjadi pertimbangan. Apakah orang-orang yang dulu menyampaikan zakat sebelum hari ini dia tidak menjadi lembaga zakat, dulu yang menyampaikan zakat lewat ACT, apakah ini sah? Kalau ternyata zakatnya tidak tersalurkan. Hal-hal seperti ini yang harus kita mulai Kalau pikirkan. itu banyak nanti diskusinya. Oh enggak Bang, enggak Bang. Anda jadi Artinya pemerhati begini. ACT itu namanya. Nanti kita bisa masalah Poinnya, apa? masalah Panjang artinya. itu. Poinnya adalah bahwa bagaimanapun ACT ini harus, terutama manajemen yang baru, ini harus bisa memberikan jaminan-jaminan ketegasan secara fikih terhadap orang-orang yang pernah Pasti, menjadi pasti. donatur. Itu setuju. Oke, itu yang kita setuju sepakat ya semuanya Setuju, sudah. setuju. Udah itu aja lah. Ya udahlah, Mas. Udah. Tidak hanya Mas, saya ACT bilang, dong. nggak usah lagi lah. Oke, Setuju Mas aja, Ferry. Mas. Yang jelas Mas Ferry, beli-beli Bapak mobil semuanya. mewah itu bukan Nggak ada niat mobil dari mewah. pendonor loh ya. Bukan, lembaga. Ya, Saya pasti sudah di luar saya sudah tujuan dari selidiki pendonor deh. soal mobil itu, mobil Alphard dibeli digunakan untuk penjemputan dan lain sebagainya. Tidak dimiliki orang per orang, dimiliki oleh institusi. Organisasi. Saya pelajari, saya ini gini Mas, saya ini akuntan Oke. dan saya ngerti. Dan oleh karena itu saya perlu untuk menjernihkan soal ACT ini supaya nggak lari kemana-mana. Intinya untuk Dan, mobil itu? kepada umat Islam untuk tetap Akuntan ACT, Pak? kepercayaan. Enggak, saya akuntan. Dan saya pelajari itu. Bang Ferry, ini Iya, jadi aspirasi saya tahu. Jadi aspirasi umat ya Bang Ferry ya. Bukan dugaan Bang apa Ferry. namanya ini kepemilikan Oke, pribadi Bang dan Ferry. sebagainya. Jadi Aspirasi umat itu menyumbang Umat dana yang melalui mana? ACT tidak untuk kemewahan. Kita semua nggak ada. Yang sepakat kedua bahwa tidak masyarakat- untuk terorisme. Masyarakat Saya juga yakin sedang Setuju. semua masyarakat Kalau itu menyumbang. setuju. Aksi cepat. Kalau Itu tahu setuju. dananya Kita untuk kembali terorisme sesaat lagi pasti pemirsa, tetaplah di catatan demokrasi. marah udah.